Shalom. Shalom, saya ingin lihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Bagaimana kabarnya seminggu ini? Sungguh luar biasa ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ada amin? Tidak terasa dalam tahun ini 2024 kita sudah memasuki bulan April. Dan di bulan ini kita masuk dalam tema yang baru, Serving Together. Biarlah setiap kita rindu untuk melayani Tuhan lebih lagi. Ada amin? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan bacakan satu ayat. Di 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Mari kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap orang sebagai pengurus yang baik oleh kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena kasih-Mu, semua karena berkat-Mu, semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan dapat menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap kami yang pagi hari ini Tuhan, datang dengan segala permasalahan kami, dengan segala sakit penyakit kami, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengangkatnya dan kami boleh pulang membawa sukacita yang besar. Dan biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus kami juga lebih dikuatkan. Dan juga kami memberkati Tuhan kepada 10 orang yang sudah memutuskan untuk mengikut-Mu lebih lagi. Mereka akan dibaptis Tuhan. Biarlah mereka semakin bertumbuh, iman mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami balaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Mari kita angkat pujian. Biar setiap kita yang bernafas memuji nama Tuhan. Karena hanya nama Tuhan, nama yang berkuasa. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, ada kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Karena nama Yesus Tuhan, nama yang berkuasa. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan, bahwa di dalam nama-Mu Tuhan, kami merasakan Tuhan, janji-janji-Mu Tuhan,
ya dan amin. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Engkau Amin. perisai hidupku. Yes Lord. Ku berdiri Kami dengan berdiri dengan iman kami Tuhan. dalam Iman di dalam Tuhan Yesus. Kau yang memberi Amin. kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Biarlah setiap kita mengimani bahwa sungguh besar Kau Tuhan di dalam setiap hidup kami, sehingga kami merasakan janji-janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Mari katakan bersama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai Sungguh besar Kau Tuhan untuk kami. Ku berdiri dengan iman, Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
Raja. Amin. Haleluya. Kita diberi kuasa untuk kita bisa melayani sesama. Haleluya. Mari teman-teman yang siap dipimpin oleh Tuhan, kita bersorak-sorai lebih lagi lebih dahsyat bagi Tuhan kita Yesus. Yes. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Come on. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Engkau mulia, namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya, sekarang saatnya bangkit nyatakan, Bangkit nyatakan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja pemenang. Yeah. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Oh, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya, Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesus, Yesuslah Raja pemenang. Oh, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. sampai Selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang dipilih dan ditentukan untuk melayani Tuhan, tentunya kita mengalami dan akan mengalami banyak tantangan dalam setiap pelayanan kita. Tapi satu hal, janji Tuhan, jika kita setia, Dia tetap setia. Biarlah setiap kita yang hari-hari ini melayani Tuhan dalam bidang apapun. Biarlah Tuhan kami tetap setia, Tuhan mengambil pelayanan kami apapun tantangannya. Sehingga kami bisa melihat
ada mahkota kehidupan. Yes, Lord. Kami ingin melayani-Mu lebih lagi Tuhan, mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita katakan bersama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemurahan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
melihat kami Tuhan, hati sebagai hamba yang mau melayani-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu. Kau bukan Tuhan yang melihat. Saya serahkan kepada Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan indah. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Lagi katakan, yang melihat rupa, yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Berarti bagiku. Yang terbaik Tuhan yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu, Yesusku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ini yang terbaik dari setiap kami Tuhan. Ini hidup kami bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau telah memulai karya yang baik buat hidup kami. Amin. Dan kami akan terus melanjutkan karya-Mu dalam hidup kami. Yaitu dengan memberikan yang terbaik dari hidup kami. Untuk kami boleh mengabdikan hidup kami. Untuk kami boleh mendedikasikan hidup kami. Untuk kami boleh membaktikan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami boleh terus melayani Engkau Tuhan sampai Engkau memanggil ke setiap kami. Ajar bahwa setiap kami tetap setia, tetap taat Tuhan. Sekalipun banyak kesukaran, tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami mau percaya dan terus percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan, berbicara bagi masing-masing kami siap diberkati Tuhan. Karena kami percaya anugerah Tuhan besar buat setiap kami. Kemenangan-Mu Tuhan dinyatakan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang Bapak Gembala. Tuhan kita dahsyat. Amin. Orang mau ke gereja kok dilarang katanya gitu. Gak apa-apa ya. Ya, oke, hari ini kita akan belajar. Ini minggu pertama di bulan April, bicara tentang serving together. Tapi kita perlu mengerti dulu panggilan di dalam kehidupan kita untuk melayani. Firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri judul The Calling to Serve. Panggilan untuk melayani. Kalau dalam perjanjian lama, hanya suku Lewi yang boleh melayani. Yang diizinkan Tuhan melayani. Tetapi di zaman anugerah, siapapun, setiap orang percaya dipanggil untuk melayani. Amin. Dipanggil untuk melayani. Berapa banyak di antara saudara yang sudah melayani? Boleh angkat tangan. Coba lihat. Coba angkat tangan. Orang Indonesia suruh angkat tangan susah. Tapi kalau siapa yang mau dapat berkat, cepat angkat tangannya. Siapa yang sudah melayani, boleh angkat tangan. Apapun pelayananmu. Wah, 60% kurang lebih ya. Saya berharap 100% gereja kita jadi gereja yang melayani. Amin, saudara. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Kita dibentuk di mana saudara? Rahim. Aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Berapa banyak di antara kita kalau suruh pelayanan, jangan aku lah. Emang gak ada yang lain. Jangan aku lah, aku masih muda. Kurang pengalaman. Tapi belajar melayani dari masih muda. Yes. Belajar melayani dari kapan? Masih muda. Gak apa-apa, gak pengalaman, gak apa-apa tidak pandai. Tuhan yang akan ajarin kita. Kalau kamu langsung lahir, langsung pinter khotbah, kamu gak akan bergantung sama Tuhan. Gak apa-apa, kamu gak pandai. Tuhan bukan cari orang pandai, tapi Tuhan cari orang yang bersedia dibentuk. Amin saudara. Papi ini pelayanan dari sangat-sangat muda. 17 tahun kali ya Pi ya. Betul ya? 18 tahun. Makanya di rumah sakit tuh otaknya pelayanan terus. Karena melayani dari masih muda. Bilang kanan kirimu, mari melayani. Masih muda toh? Ayo. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku, Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi kalau saudara mau melayani Tuhan, oke Tuhan saya bersedia dipakai Tuhan. Nanti Tuhan yang taruh sesuatu dalam hidupmu. Kita tuh seperti botol kosong, nanti Tuhan yang isi hidup kita. Amin saudara. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa
dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, panggilan Yeremia spesifik dalam hidupnya. Dan saya percaya panggilan Tuhan dalam hidup kita juga spesifik, khusus. Tiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Amin, saudara. Panggilan Tuhan dalam hidup kita berbeda-beda. Kita punya Tuhan yang sama. Mungkin panggilannya berbeda, tapi tujuannya cuma satu. Ujung-ujungnya nama Yesus yang ditinggikan. Apapun panggilan hidupmu, ada orang yang jadi dokter, ada orang yang jadi pengacara, mungkin ada orang yang jadi hamba Tuhan, jadi pendeta dan lain sebagainya, jadi insinyur. Apapun, jadi ibu rumah tangga, tetapi ujung-ujungnya nama Yesus yang ditinggikan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Panggilannya mungkin beda, tapi tujuannya cuma satu. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Nah, saudara, kita lihat bersama-sama. Yang bagian yang pertama, bagaimana Yeremia ditetapkan untuk melayani. Sama-sama katakan ditetapkan untuk melayani. Amin, saudara. Bayangkan firman Tuhan bilang apa? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, sebelum jadi satu sel, Tuhan udah kenal diri kita. Ya, Tuhan telah menguduskan kita. Tuhan telah menetapkan hidupmu. Kalau dalam gramatikal Ibrani, kata aku membentuk engkau itu menggunakan kata yatsar yang artinya seperti tukang periuk membentuk bejana untuk tujuan tertentu. Di sini nggak ada bejana ya. Tapi setiap benda yang dibentuk ada tujuan. Amin. Hidup kita jadi arti karena apa? Punya tujuan. Benda ini berarti enggak? Walaupun kecil. Kenapa dia berarti? Karena memiliki fungsi dan tujuan. Nah, Tuhan penciptanya yang kasih fungsi. Sama, kita dibentuk sama Tuhan, Tuhan kasih fungsi dan tujuan sehingga hidup kita berarti. Amin. Aku telah mengenal engkau. Kata mengenal menggunakan kata yada yang artinya mengenal dan mengerti. Berapa banyak istri suka bilang sama suami, kamu gak ngertiin aku sih, say. Ya jangan marah lah, emang kita tuh sebagai suami tuh emang gak bisa mengerti sepenuhnya istri. Bahkan saya pernah dengar kesaksian hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini sudah nikah 50 tahun. Dia bilang gini, sekalipun saya sudah nikah 50 tahun, saya berulang kali masih belum ngerti istri saya. Bayangin, apalagi yang baru nikah setahun 2 tahun toh. Ini 50 tahun aja bilang, setiap kali saya masih gak ngerti ya. Aku telah mengenal, iya dah. Mengenal karena hubungan. Perhatikan loh, jadi sebelum kamu dikenal, Tuhan udah kenal di kita dulu. Gak apa-apa hidupmu gak terkenal. Yang penting Tuhan kenal hidup kita. Kan banyak orang sekarang pengen terkenal kan. Hari-hari ini kan heboh ya, 271T. Itu kalau dikumpulin pakai uang 100.000 ada yang ngitung tuh, Jerome Pauline dia ngitung. Itu dikumpulin, ditumpuk ke atas, itu bisa mencapai 31 kali gunung Mount Everest. Tingginya kalau ditumpuk. Terus kalau dijembrengin, dipanjangin, itu bisa nyampe dari bumi ke bulan, bolak-balik. Aku telah mengenal. Mengenal dan melatih. Nah saya suka ada kata ini, melatih. Bahkan kalau nggak salah di Amsal. Ya, kau melatih tanganku untuk apa? Melenturkan busur. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan bentuk kita bukan untuk dieman-eman doang. Tapi untuk dilatih. Amin. Mengenal, mengajar. Kata kados, aku telah menguduskan, dipisahkan, dipersiapkan, diproklamasikan, dimurnikan. Kemarin saya katakan gini, sebelum namamu diproklamasikan sama orang tuamu,
Anak saya namanya Rafael Joaquin Tanto Santoso. Sebelum saya proklamasikan, Allah sudah proklamasikan hidupnya dulu. Dahsyat, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Amin saudara. Ada pribadi yang sudah memproklamasikan hidup kita loh. Aku telah menetapkan engkau. Nah ini pakai nama Nathan. Menetapkan. Wih, pas saya lihat, wah, jadi nama Nathan ini artinya hampir sama dengan Joaquin. Arti nama Joaquin itu Allah yang menetapkan. Amin. Amin. Kalau Tuhan yang menetapkan, mari berserah penuh tanpa keraguan. Amin saudara. Berserah penuh tanpa keraguan dan tanpa kegagalan. Supaya apa? Kita bisa jadi pelayan Tuhan siap pakai. Yang amin cuma depan doang, yang atas mana suaranya loh. Amin. Menjadi pelayan Tuhan yang siap pakai. Bilang kanan kirimu, menjadi pelayan Tuhan yang siap pakai. Karena apa? Dia bentuk kita dengan tujuan, dia kenal kita, dia latih kita, dia ajar kita, dia persiapkan kita, dia kuduskan kita. Supaya kita berserah penuh tanpa keraguan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang sudah memulai karya yang dahsyat luar biasa, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan pelayanan kita. Amin. Untuk menjadi pelayan Tuhan yang siap pakai. Saudara senang gak kalau punya calon pegawai, itu orangnya udah siap pakai? Bisa ini? Bisa. Ini kayak kita cari perawat ya. Bisa ganti perban? Bisa. Bisa pasang infusan? Bisa. Bisa pasang sel oksigen? Bisa. Wow, siap pakai. Wis, bungkus. Bener loh? Ternyata dapat bonus, bisa bawa mobil. Nah kan bonus. Saudara mau? Ya. Tuhan sudah kenal hidupmu. Nanti Tuhan latih, Tuhan ajar, Tuhan kuduskan. Supaya kita berserah penuh sama Tuhan. Sehingga apa? Pelayanan kita yang kita lewati, kita lakukan bersama-sama. Tidak ada kegagalan. Yang kedua saudara, dibentuk untuk melayani. Karena banyak orang pengen dipakai Tuhan tapi gak mau dibentuk sama Tuhan. Ini yang repot. Ini pelayan Tuhan bikin repot. Ada pelayan Tuhan siap pakai, tapi ada pelayan Tuhan yang bikin repot. Bikin repot pendetanya, bikin repot diakennya, bikin repot atasannya. Kenapa? Karena cuman pengen dipakai, tapi gak mau dibentuk. Tuhan bilang kamu jadi gentong air ya, gak mau, aku gak mau jadi gentong air. Aku pengennya jadi cangkir di tangan sang raja. Banyak di antara kita pengen jadi cangkir di tangan sang raja. Betul gak betul? Saya kebayang gak sih? Kalau seorang raja minum pasti kan dia punya cangkir kesayangan. Saya tuh sudah mulai mengurangi kopi saudara. Jadi di rumah punya cangkir khusus minum teh. Saya bilang ini cangkir ini luar biasa ini. Kenapa? Dia bisa mencicipi bibir saya dong. Dibentuk untuk melayani. Saudara mau dibentuk? Saudara mau dibentuk? Amin. Nggak mudah loh. Bilang kanan kirimu, tapi nggak enak loh dibentuk. Ayo, bilang, nggak enak loh. Maka aku menjawab, Tuhan Allah. Kita sering gitu kan ya. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini apa? Masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Nah, pembentukan karakter kita dapat melalui 3 hal. Yang pertama melalui partner pelayanan. Kak Willy juga pernah bilang ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan apa? Sesamanya. Digesek, bergesekan, bersentuhan, bersinggungan. Betul enggak? Ada istilah bahasa Jermannya paket rok. Ya enggak? Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini bagus. Nah, coba baca. 2, 3.
Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Kenapa Tuhan izinkan gesekan sama temanmu? Kenapa Tuhan izinkan kamu gesekan dengan partner pelayananmu? Bukan supaya kamu check out dari gereja, bukan. Tapi supaya kamu belajar. Sama-sama bilang belajar. Apa saudara? Yang di atas apa? Yang di atas apa? Belajar apa? Yang di bawah supaya apa? Belajar. Suami istri bukannya belajar tiap hari? Pakai truk terus. Bener gak? Tapi ya saya suka kadang bingung ya. Itu rumah tangga berantem terus tapi anaknya 6, 7 kok bisa ya? Sempet-sempetnya gitu merancangkan anak banyak. Belajar. Saudara kita bergesekan dengan kenapa ya memang karakter kita beda kok. Betul gak saudara? Karakter kita beda satu dengan yang lainnya. Saudara tahu kuda zebra? Saudara tahu kuda zebra? Nanti kalau nggak tahu ke Dufan lah ya. Kuda zebra ya tahu ya. Kita kalau ngelihat dia kayak mirip nggak? Kayak mirip ya. Tapi anehnya kuda zebra tuh salah satu binatang yang paling setia. Padahal itu kayak fingerprint tuh. Loreng-lorengnya kayak fingerprint. Ya, tapi tetap aja beda. Anak kembar bisa beda nggak? Beda. Orang tuanya sama. Saya pernah ngobrol sama siapa waktu itu ya. Orang tuanya sama. Cara didik sama boleh nih ya. Andro sama Adrian tuh beda katanya kok. Betul ya? Beda banget karakternya. Padahal orang tuanya sama nggak? Sama. Dikasih makannya sama nggak? Sama, kok bisa beda? Untuk apa beda? Supaya kita belajar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan, kalau pakai truk, ribut nih. Saya pernah ribut sama Ko Willy, beda pendapat, pernah beda pendapat sama Irin, pernah beda pendapat sama Hansan. Jangan langsung gini, ya udah, lu gua N, kita gak berteman lagi. Nggak gitu. Tapi supaya kita apa? Belajar. Amin saudara? Saudara mau belajar? Ya, karena belajar yang paling gratis itu belajar dari teman. Setuju nggak? Kalau masuk kuliah bayar nggak? Bayar. Ya, firman Tuhan juga bentuk kita. Kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, bahasa Indonesia masa kini, kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan kepadamu. Bersih karena firman. Nah, firman juga bentuk kita. Kalau tadi partner itu pembentukan dari horizontal, ya, firman Tuhan pembentukan dari atas, firman mengerjakan. Ini satu lagi, pergumulan dengan kelemahan pribadi, itu juga membentuk kita. Setiap kita punya kelemahan enggak? Punya. Superhero aja punya kelemahan kok. Superman aja punya kelemahan. Kelemahannya apa? Krypton ya. Spiderman punya kelemahan enggak? Ada, kelemahannya apa? Gagal cinta dan gak bisa bayar apartemennya. Makanya saya pikir ngapain gue jadi Spiderman ya kalau jadi superhero ya. Bisa lompat gedung sana, lompat gedung sini, tapi gak bisa bayar apartemen loh. Ditagih terus apartemennya. Gagal cinta terus. Saya pikir-pikir mendingan jadi inilah. Batman aja deh, crazy rich. Bisa bayar utang negara toh. Nah perhatikan saudara, kita punya kelemahan. Musa pernah ngomong, aku tuh berat mulut, berat lidah. Aku gak pintar ngomong. Emangnya saudara pikir saya bisa ngomong gini emang terlahir pintar ngomong? Enggak. Perlu dilatih, perlu belajar. Betul ya? Ikutan kelas public speaking. Lihat orang gimana cara bawa. Ya, saya dulu suka dengan salah satu MC yang bawa acara Take Me Out. Siapa namanya orang Batak tuh? Oh iya, siapa namanya? Coki Sitohang. Saya suka gaya dia membawa, oh saya liatin gimana ya. Oh gitu ya. Kemarin saya dapat ilmu lagi nih. Jadi kalau misalnya jadi MC jangan pernah bilang gini. Untuk mempersingkat waktu, gak boleh ngomong mempersingkat waktu. Karena kita gak bisa nyingkatin waktu. Oh gitu. Lihat belajar. Perlu latihan. Khotbah itu pernah gagal? Pernah gagal.
Saya pernah khotbah lupa isinya loh. Saking groginya. Nah ini latihan. Nah 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Paulus ngomong tentang dirinya yang Tuhan izinkan taruh kelemahan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini ceritanya pada waktu Paulus dalam perjalanan ke Damaskus, dia lihat penglihatan, betul? Dari Tuhan. Akibat penglihatan itu, dia dibawa ke langit tingkat yang ketiga. Kalau saudara kita yang satunya kan sorga itu tingkat keberapa? Ke-7, itu mah bintang 7 ya, obat puyer ya. Tapi kalau menurut Alkitab tingkat yang ketiga. Nah melalui penglihatan itu Tuhan kasih duri di dalam daging. Apa itu duri dalam daging? Scallops yang artinya berarti tusuk, pasak atau duri. Jadi itu struktur benda tajam, sesuatu yang tajam dan kadang juga digunakan untuk merujuk pada sakit atau gangguan. Ya, kata ini sering muncul dalam konteks medis kuno untuk merujuk pada gangguan mata. Jadi setelah kejadian itu kan sempat buta tuh. Walaupun akhirnya gak buta lagi, tapi tetap ada gangguan. Dan firman Tuhan katakan, aku sudah berseru 3 kali. Orang Yahudi itu doa 3 kali, dia berseru 3 kali. Supaya ini tuh hilang, penyakit itu hilang, scallops itu hilang. Pasak itu hilang, duri dalam daging itu hilang. Tapi yang terjadi, Tuhan bilang apa? Saya baca lagi kemarin, ternyata selang 16 tahun kemudian, masih ingat kata-katanya, tetapi cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi peristiwanya 16 tahun yang lalu dia berseru sama Tuhan, Tuhan bilang cukuplah. Dan kata cukuplah kasih karunia, itu menggema sampai 16 tahun kemudian surat ini ditulis. Hebat gak Tuhan kita? Hebat ya? Kita punya kelemahan. Sehingga Tuhan kasih tahu sama Paulus. Paulus juga sadar, oh iya Tuhan kasih duri dalam daging supaya apa? Ini dia. Apa Tuhan izinkan kelemahan? Supaya kita rendah hati. Alias tidak sombong. Betul ya? Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati. Dan Paulus sadar betul Tuhan kasih scallops itu supaya hidup bergantung sepenuhnya akan kasih karunia. Jadi kalau kita pintar, mampu, cerdas, berprestasi, kaya dan lain sebagainya, karir bagus, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara? Karena anugerah Tuhan. Saya bisa melayani A, B, C, D, E dan lain sebagainya, itu karena anugerah Tuhan. Banyak diberi, banyak juga dituntut. Nah ini. Saudara kebayang gak kalau Paulus gak dikasih duri dalam daging? Mungkin dia jadi sombong. Rasul yang paling banyak tulis surat loh. Paling banyak memberitakan Injil, paling banyak church planting. Kurang hebat apa tuh orang? Tapi dia tahu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Jadi kalau ada kelemahan, secara fisik terutama. Ya, Tuhan izinkan, oh iya, supaya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Setiap kita punya kelemahan. Kemarin saya cerita, saya punya temannya Cipriska juga namanya Henry ya, masih ingat gak Ci? Jadi Henry ini dari SMP, saya baru belajar gitar, baru mau belajar ngejazz, dia udah bikin lagu pakai MIDI. Bukan hanya jago musik doang, bukan hanya bisa main gitar dan keyboard, olahraganya jago. Betul ya Ci ya? Udah tanding basket nih, istirahat setengah jam lanjut tim volley main. Si gila, ini orang gila banget nih. Pas lagi main basket syuting gitu kok cewek-cewek, itu punya aku gitu kan. Karena keren emang mainnya bagus gitu, keren gitu kan. Pokoknya cowok-cowok itu mau dianggap keren di sekolah ya 2 hal. Kalau nggak lu jago olahraga, jagolah main musik. Dilirik sama cewek pasti.
Pasti itu mah. Nah, dia punya dua-duanya. Saya pikir dia pernah kejadian ya, geger otak ya Ci ya. Naik sepeda, nabrak tiang listrik. Jadi dia ngelamun kali, jer. Operasi aja. Saya pikir dia bakal jadi bodoh ya. Nggak jadi bodoh. Dari ranking 1 cuma turun ranking 2 ke ranking 3 coba. Tahun depannya ranking 1 lagi. Ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2. Ini orang gimana ceritanya ya bisa gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya pasti dia punya kelemahan. Betul gak saudara? Kita sehebat-hebatnya kita pasti punya kelemahan loh. Tuhan izinkan saya punya kelemahan apa? Mahnya kronis. Mahnya, lambung kemarin makan sambal ya berturut-turut ya Mia. Bayangin ya saya sama mami di rumah sakit nemenin papi. Itu 6 hari berturut-turut makan Mister Penyet. Sampai saya bilang, Mi yang bener aja Mi, Mister Penyet lagi hari ini. Habisnya enak kata mami. Mister Penyet lagi. Pas saya mau pulang ya, mau ngelesin gitu. Kamu tolong pesenin apa? Kayaknya Mister Penyet lagi. Again saya bilang. Itu makan sambal terus perutnya nih. Makanya doain ya supaya nanti baptisan saya gak kenapa-napa nih perutnya. Ini udah pakai dijais. Aduh, tapi Tuhan kasih itu sakit lambung. Nah, supaya apa? Ya tahu diri. Saya lagi nggak tahu diri kemarin. Makannya sambal terus. Mister Penyet sambalnya pedas tuh. Tapi kok saya ngerasanya nggak pedas sama sekali ya. Apa error lagi lidah saya gitu kan. Nah, yang berikutnya saudara, kita hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan. Dan bergantung. Bukan bergantung pada belas kasihan manusia. Tapi apa saudara? Kita harus bergantung pada belas kasihannya Tuhan. Nah ini Tuhan bentuk kita. Yang berikutnya, diutus untuk melayani. Nah, saudara mau diutus? Ini kalau di sekolah-sekolah teologi ya. Udah lulus, wisuda, doa pengutusan. Kemarin saya kasih contoh, Andro ke Amerika. Yes, ini aku utus aku Tuhan. Ya misalnya Joshua ke Papua, ini aku utuslah dia Tuhan, kenapa saya ke sana? Misalnya contoh ya. Itu pokoknya kalau doa pengutusan itu paling rame saudara. Karena apa? Apalagi kalau gereja-gereja Injili ya. Saya ingat banget istri saya pernah cerita gini. Itu teman-teman saya gereja Injili. Mereka tuh paling gak mau pelayanan di desa pelosok-pelosok. Kenapa? Gak punya fasilitas. Pengennya di mana? Gereja di Surabaya, gereja di Jakarta. Sampai itu di ocehan-ocehan di kelas-kelasnya dia. Di kampusnya, di grupnya. Lu dapat fasilitas apa? Dapat fasilitas apa? Sampai ada satu orang yang pelayanan di desa pelosok. Kalau dia mau dapat internet, kalau dia mau dapat sinyal, harus pergi dulu 1 jam ke tengah kota baru dapat sinyal. Lalu dia ngomong ini, kamu mau melayani siapa? Di kami gak ada sinyal, kami mau dapat sinyal butuh 1 jam berjalan. Kamu jangan ngoceh-ngoceh soal fasilitas. Kamu diutus untuk melayani siapa? Semua pada diem langsung. Langsung dideletin semua fasilitasnya. Kita diutus untuk melayani Tuhan. Amin. Melayani orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Nah Yeremia pasal 1 ayat 7b tadi dikatakan apa saudara perhatikan. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Sama-sama katakan harus. Sama-sama katakan harus. Papi pernah bilang papi itu pendeta ke-10 di Sukabumi. Diutus, gak diutus ya. Awalnya di Banyumas diutus, terus pindah ke sini. Harus. Di sini out of nowhere, gak kenal siapa-siapa saudara. Tapi saya banyak belajar dari papi, kesetiaannya dalam melayani Tuhan. Amin. Kesetiaannya dalam melayani Tuhan. Nah, makanya Tuhan kasih ingat sama kita. Coba baca ayat ini. 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Aku mengutus kalian seperti domba yang tidak berdaya, mati dong kita. Ke tengah-tengah serigala ganas, kalian harus waspada. Nah, cerdik di situ tulisnya waspada.
seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Karena tugas pengutusan itu penuh resiko, tugas pengutusan itu penuh bahaya, tugas pengutusan itu tidak mudah, makanya Tuhan kasih setiap kita dua hal yang harus kita miliki. Cerdik, apa saudara? Seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kalau cerdik doang nih gak tulus, iblis cendekiawan. Saya ingat banget nih kata-katanya almarhum Kukong nih, ingat banget sampai sekarang. Cerdik doang nih tapi gak tulus, iblis cendekiawan. Tapi tulus doang, tulus. Bukan tulus penyanyi tulus ya. Ya. Tulus doang nih, tapi gak cerdik. Malaikat dungu. Malaikat dungu, tahu malaikat dungu? Malaikat dablek. Ditipu aja terus. Karena tugas pengutusan tidak mudah, makanya Tuhan mau kita punya ini saudara. Cerdik, apa saudara? 2, 3. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, Tulus ini bukan penyanyi Tulus ya. Kemarin kita ada pianisnya Tulus datang ke sini. Ini bukan Tulus penyanyi. Pernah nih Tulus bikin konser di ITB Sabuga. Datangnya telat 15 menit. Penontonnya udah rame penuh. Ini Tulus apa enggak konsernya, katanya gitu. Coba, waduh. Padahal emang macet banget. Cerdik seperti ular. Tulus seperti, bilang kanan kirimu. Kamu harus apa? Cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Kenapa? Tugas pengutusan gak mudah. Ini juga mungkin dua hal yang bisa dipakai. Kalau sebagai TNI, mana Pak Sibua? Nah, betul ya Pak ya? Dua hal ini bisa dipakai Pak. Diutus tugas, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena gambarannya kita, kalau coba ditulis, aku telah mengutus kamu seperti singa tengah-tengah serigala. Agak-agak beranian dikit lah ya, singa ya. Tapi Tuhan mengutus kita seperti apa? Aduh domba, Tuhan yang bener aja domba. Gak salah domba. Tapi perhatikan baik-baik, kalau dombanya cerdik, gak gampang mati. Kalau dombanya tulus dan cerdik, serigala bisa jadi domba nanti. Saya suka banget dengan kalimat di Mazmur 23. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Gambarannya kayak gini. Max Lucado kasih gambaran kayak gini. Domba ketika dipimpin sama gembalanya, domba menemukan padang rumput yang baru, perhatikan, dia bisa makan enak sekalipun kanan kirinya, sekelilingnya serigala yang mau makan dia. Saudara bisa gak? Ini saudara lagi makan enak nih, kanan kirimu sniper mau nembak saudara, bisa gak makan tenang? Oh, luar biasa Tuhan kita loh, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya minta para pemain musik. Yang terakhir, diperlengkapi untuk melayani. Ya, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Perhatikan. Untuk melepaskan engkau demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Perhatikan 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan gak kasih kepada kita roh ketakutan, tapi 3K yang Tuhan kasih apa? Kekuatan, sama-sama katakan kekuatan. Kasih, ketertiban. Kalau engkau hidupmu taat sama roh, hidupmu tertib loh. Setuju? Jadi kalau masih ada yang buang sampah sembarangan nih, nah berarti hidupnya gak apa? Gak tertib.
Betul apa betul? Ya, karena kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, ini kekuatan, kasih, ketertiban. Hidupnya tertib. Orang Indonesia paling susah suruh ngapain saudara? Ngantri. Dua hal yang sering gagal orang Indonesia, ngantri sama ngaret. Betul ya? Nah, ayat terakhir, Lukas 24 ayat 49. Dan aku, perhatikan, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Bicara tentang Roh Kudus. Sampai kamu diperlengkapi. Kata diperlengkapi itu seperti dikenakan baju. Dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dan aku sendiri akan mengirim kepadamu apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa. Tetapi kalian harus tetap menunggu di kota ini sampai kuasa dari Allah meliputi kalian. Saudara dikasih Tuhan, setiap kita orang-orang percaya, kita sudah dipanggil untuk melayani. Amin. Kita dipanggil untuk melayani. Mari, kita ditetapkan untuk melayani. Kita dibentuk untuk melayani. Kalau engkau mau dipakai lebih dahsyat lagi, mari Tuhan aku mau dibentuk. Dibentuk sama Tuhan. Melalui partner pelayanan, firman Tuhan, pergumulan dengan kelemahan pribadi. Tuhan juga mau supaya kita apa saudara? Diutus. Diutus untuk melayani dan diperlengkapi. Mari setiap kita yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, lebih lagi melayani Tuhan. Yang belum melayani Tuhan, mari kita ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Oh, ini aku. Pelayan perjamuan kudus kayaknya kurang satu ya. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, Tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, sempurna seperti-Mu. Lagi katakan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Om Romel harusnya. Om Romel gak ada ya. Pak Willy Setiawan. Oh Yesusku, oh, alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Oh, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu.
Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu, berjana yang sempurna sepertimu, sempurna sepertimu, oh, sempurna sepertimu. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali dengar firman Tuhan. Kami sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Biarlah kami boleh lebih lagi melayani Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena Engkau juga telah memberikan teladan buat hidup kami Tuhan dalam melayani. Pada saat ini Tuhan kami ingin ambil bagian dalam persekutuan dengan darah Kristus dan tubuh Kristus. Biarlah Tuhan urapi para pelayan perjamuan kudus. Tuhan urapi hamba-Mu. Tuhan urapi setiap kami dengan pengurapan yang sama. Kami boleh kembali mengingat kematian-Mu di atas kayu salib. Dan itu memeteraikan perjanjian yang baru buat setiap kami. Dan darah Yesus yang tercurah mengampuni dosa-dosa kami. Menebus hidup kami. Menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Terutama Bapak Gembala Tuhan yang masih dalam pemulihan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Setiap syaraf-syaraf yang masih bermasalah, kami percaya Tuhan Allah yang sanggup menyatakan mujizat. Mujizat Tuhan dinyatakan. Setiap kami yang hadir, kuatkan dan teguhkan kami. Dan kami terima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus, ucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu ini lagi. Tuhan, ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Engkau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. jadi aku Berjanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, Jadikanku alat yang indah di mata-Mu, berjana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Kini aku Berjanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, berjana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku berjanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat
yang indah di matamu, berjalan yang sempurna seperti-Mu. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Boleh angkat tangannya yang belum dilayani. Bentuklah sesuai kehendakmu. Anak kecil jangan dulu ya. Anak 12 tahun minimal 12 tahun. Firman-Mu, Udah semua. oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berjalan yang Sempurna seperti ini aku. Ini aku. bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu. Genapi firman-Mu, oh Yesusku, Jadikanku alat yang indah di matamu, berencana yang sempurna seperti-Mu. Mari kita persiapkan hosti kita. Kita angkat hosti kita angkat roti kita lebih tinggi daripada kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus. Tubuhnya yang terkoyak buat saudara dan saya. Dia telah mati untuk kita, tapi dia juga telah bangkit untuk kita. Memeteraikan keselamatan buat saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Katakan amin. Mari kita makan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Angkat cawanmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita katakan amin. Haleluya. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, oh, kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Nanti saya minta Bapak Hansen akan berdoa. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh,
Tuhan, dahsyat dan ajaib Tuhan yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami boleh memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh orang-orang yang terpilih Tuhan. Amin. Untuk memperoleh keselamatan itu Tuhan. Yes. Biarlah Tuhan ini komitmen kami Tuhan. Kami mau dikuduskan, kami mau ditetapkan Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menggunakan Tuhan hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik Tuhan karena kami sudah jauh lebih dulu Tuhan menerima yang terbaik dari Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kami boleh belajar dari teladan Bapak Gembala kami Tuhan. Yang begitu antusias melayani Engkau Tuhan. Amin. Sudah banyak yang beliau lakukan Tuhan, bahkan di dalam kelemahan tetap antusias Tuhan. Bila kami boleh terus belajar Tuhan, kami boleh tetap antusias melayani Tuhan. Kami boleh dibentuk Tuhan dalam keadaan apapun. Kami boleh tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik Tuhan. Ketika kami antusias kami akan melakukan yang terbaik Tuhan. Ketika kami terus mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh tetap semangat Tuhan melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Kami yang punya sakit penyakit Tuhan. Tuhan akan pulihkan Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami yang punya masalah Tuhan akan berikan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan mungkin dalam pergumulan apapun. Kami percaya Tuhan ada Tuhan yang berjalan di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan. Karena Tuhan sudah jauh lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya silakan duduk, kita akan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Saya undang kepada petugas kolektan. Engkau perisai hidupku.
Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian berikan. Tuhan Yesus akan memberkati dengan berlimpah. Saya undang Pak Girsang untuk naik ke atas. Doa syafaat. Namanya disebut Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Allah serta dengan saya. namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Pasti Tuhan setiap saat kami tetap bersyukur. Kami pastikan Tuhan kami tidak pernah mengeluh. Kami bersyukur khususnya pada pagi hari ini Tuhan masih Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di dalam ibadah raya yang pertama ini. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu bahwa setiap kami anak-anak Tuhan telah Engkau panggil untuk melayani dalam berbagai hal sesuai dengan talenta yang Kau berikan kepada kami. Bukan hanya pendeta yang melayani Tuhan, mindset, pola pikir itu kami telah mengerti, harus lebih mengerti lagi bahwa setiap yang ada kami lakukan, termasuk mengasihi orang, mengunjungi orang sakit, termasuk mendoakan orang sakit, itu adalah pelayanan. Ajar kami Tuhan untuk betul-betul sempurna dari hati yang tulus kami melayani di setiap masing-masing pribadi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini juga patut bersyukur lebih di mana Tuhan hamba-Mu yang kami kasihi, Pastor Lucky, genap berusia 43 tahun. Ini juga Tuhan kami rasakan, pastor kami ini yang kami kasih merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selama ini. Demikian juga harapan kami Kau menyertai dia selama dia hidup Tuhan dan tetap memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa khusus kepada
pastor, gembala kami ini Tuhan, wakil gembala kami ini, agar semakin hari semakin berharga, semakin bersinar di hadapan-Mu untuk pelayanan Tuhan. Berkati kesehatannya, umur panjang, damai sejahtera untuk keluarga, berkati istri dan anak. Terima kasih Tuhan, saat ini kami seluruh jemaat memusatkan pemikiran kami untuk memohon berdoa tentang yang sangat kami kasih Tuhan. Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nathanael Bambang Subianto. Telah kami lihat Tuhan, mujizat itu ternyata masih ada sampai saat ini. Telah kami lihat, telah kami buktikan. Tapi kadang Tuhan, ketika kami pasang logika kami, pikiran kami secara manusia, kenapa mesti terjadi pada Bapak Gembala kami yang sudah begitu berlelah setia untuk melayani Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa masih terjadi? Kenapa masih Engkau izinkan? Sakit penyakit khususnya Tuhan yang kami saksikan sekarang ini. Tetapi Tuhan, Roh-Mu yang kudus selalu mengajari kami, khususnya kepada Bapak Gembala kami. Sesungguhnya kalau nurani kami ditanya, hati kami ditanya, sesungguhnya itulah salah satu cara Tuhan untuk memurnikan iman kami seluruhnya, terkhusus kepada Bapak Gembala kami. Ternyata Tuhan, dia semakin berharga, melebihi daripada emas di hadapan Tuhan. Engkau buktikan Tuhan, rencana-Mu yang indah itu, yang spektakuler di luar dugaan kami manusia, bahkan di luar perkiraan para medis dan dokter. Itu kami yakini Tuhan. Tapi kami tidak sombong dengan itu, kami tetap bersyukur. Seluruh kami Tuhan yang mengasihi Bapak Gembala kami ini dari hati yang paling dalam, dan diwakilkan oleh Roh Kudus dan diterjemahkan oleh Roh Kudus, kami tetap mendoakan Bapak Gembala kami ini Tuhan, untuk pemulihannya biar bisa sembuh seperti sedia kala dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni dosa Bapak Gembala kami. Dia berkenan untuk menerima kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami yakin itu. Sekarang kami tahu ketika melihat kenyataan mujizat ini, bahwa rencana Tuhan benar, tidak pernah salah, tidak pernah salah, indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala kami ini dalam masa-masa pemulihan. Berikan dia semangat yang luar biasa. Berikan juga Tuhan Ibu Gembala kami yang setia menemani Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga, anak mantu dan cucunya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh diaken, para pengerja di Gereja Bethel Tabernakel, bahkan sekalian Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau yang memberkati, yang Kau memberikan semangat yang berapi-api bagi kami untuk selalu menghidupi kehidupan kami ini, untuk mempraktekkan gambaran-gambaran daripada Yesus itu dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk negara yang kami cintai, negara Republik Indonesia. Saat ini Tuhan, hasil daripada pemilu, pileg khususnya sedang diproses dalam Mahkamah Konstitusi. Kami tahu Tuhan itu hanya proses, tetapi Tuhan, kami yakin bahwa rencana-Mu tidak pernah salah juga untuk negara kami. Engkau telah memilih pemimpin yang Engkau berkati, dan kami setia, dan kami yakin negara kami semakin hari semakin makmur, rakyat kami semakin maju. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kota yang kami cintai, Sukabumi. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kota Sukabumi yang damai, yang peringkat 6 atau ke-5 yang tertoleransi. Terima kasih Tuhan, kami tingkatkan, kami doa kesejahteraan kota ini, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat ini dicurahkan oleh Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, menyertai saudara, memberkati saudara, menolong saudara,
Pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, pelayananmu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Apa saja yang kamu perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.